sahabat pecinta budaya, pecinta sejarah, pecinta alam, pecinta sosial. Sekarang kita berada di daerah Dambung Raya, yakni Bina Desa. Kira-kira dari tujuan yang mau kita tuju, yakni situs pemakaman orang-orang Dayak Lawangan, atau lebih dikenal orang di luar dari wilayah ini disebut dengan Gua Tengkorak. Kenapa disebut Gua Tengkorak? Karena di dalam gua itu ditemukanlah tulang belulang sekaligus juga tengkorak dari mayat yang sudah meninggal. Kita menyebutnya adalah situs pemakaman dari orang-orang Lawangan. Kita sekarang berada di sekitar kaki dari gua itu, yang menurut informasi dari Ananda Edwin Nurjami yang sudah 10 tahun bertugas di SMP dan SMA Rungun, Kecamatan Dambung ya, dan Dambung Raya. Ini kita sudah mencapai bibir dari gua itu, tapi kita nanti akan ketemu lagi di gua yang disebut dengan situs pemakaman orang Dayak tadi. Yang kami tuju ini adalah bagian dari situs pemukiman yang kemarin sudah ada di video sebelumnya, yakni Rundai, tempat pemakaman atau tempat meletakkan tulang belulang dari orang Dayak Lawangan. Apa bedanya? Nah, nanti kita tunggu pada video berikutnya. Terima kasih, ikuti terus video perjalanan para pelawak dalam rangka kecintaan terhadap budaya, sejarah, dan sosial masyarakat. Oke, selamat siang. Gunung Tengkorak ada di sana. Itu adalah tulang belulang yang tradisi dari nenek moyang dulu yang dibuatkan dalam goa, karena dulu itu waktu zaman penjajahan dulu ndak berani yang di luar ini, jadi tengkorak itu disimpannya di dalam goa. Masing-masing pihak, masing-masing keluarganya satu, masing-masing misal satu rumpun keluarganya satu tempat. Cuma tempat-tempat yang lain ndak tahu lah, yang ada cuma yang kelihatan yang sudah yang ada di sini. Sekarang ada model apa itu, ada tabla untuk tempat tengkorak itu bisa di kampung gini, seperti di Ampah segala di itu ada apa namanya kerering, itu tempat tengkorak orang tua dulu. Nah, yang sekarang itu kan ndak ada yang melarang, karena itu adalah tradisi dari nenek moyang dulu. Karena dulu itu waktu penjajahan dulu itu ndak berani kalau itu dimarahi oleh penjajah tuh buat dalam batu, segala tengkorak itu buat dalam batu gitu aja. Kalau sekarang tradisi itu kada dipakai lagi? Kada dipakai lagi, karena sekarang sudah terbuka lah untuk umum istilahnya, supaya ada ada sejarahnya tuh. Nah, kalau sekarang kalau si mati itu penguburannya kayak apa? Yang sekarang kuburan biasa aja. Kalau ada biaya dan sebagainya itu sampai tahunnya berapa tahun kah, yang tuh bisa dibongkar, dibuat lagi dalam kotak di atas itu, dibuat daripada ulin. Tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat itu yang almarhum itu. Nama kotaknya itu apa? Nama kotaknya itu macam-macam, ada yang kerering itu satu ada yang coba tihang itu satu, cuma kotaknya di atas kita ada gambar kepala kerbau itu kerering. Ada juga yang 4 itu teblak namanya, itu kotak biasa aja, kotak ulin biasa aja. Itu mengiring daripada kemampuan yang yang membuat aruhnya itu. Kemampuannya bisa sampai ini aja itu ada jenjangnya juga. Kalau desa ini ngarannya desa apa nih, Desa Pak? Dambung Raya. Masuk Kecamatan Bintangara, Kabupaten Tabalong. Manjat ini kayaknya diperlukan kesehatan mental ya, karena ini dindingnya cukup rata. Jadi saya melihatnya 90 derajat lah, 45 sampai 90. Jadi mereka yang punya penyakit jantung, takut ketinggian, kemudian berat badan yang berlebih ya, overweight, itu tidak disarankan.
Karena tidak ada pengaman, untuk masuk ke gua. Nah, tapi bagi mereka yang memang tidak memiliki seperti tadi semacam trauma, apakah takut ketinggian, kemudian penyakit jantung, atau dipersilakan, tetapi dengan sangat hati-hati karena memang ini gua ini belum dibuka untuk umum sesungguhnya, dan ini masih bersifat sakral. Dan kita sekarang kalau kita lihat situasinya, ini lingkungannya luar biasa. Ini ada dinding-dinding dari bukan batu kars ini sepertinya, karena batu ini cukup keras ya, dan ada gua yang cukup lengkap, ya, ini tengkoraknya, tulang belulang, kemudian beberapa tempat peti dari situs pemukiman ini. Dan kita lagi sekarang mereka yang mencoba memanjat sedang mencoba untuk menilai apakah cukup safety untuk umum. Saya kira ini dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Mudah-mudahan kita dapat gambar ataupun berita yang sudah sampai ke dalam gua. Ya, untuk sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau asli katanya gitu nah. Iya, ini bang dikumpulin sini semua. Iya kan binatang. Secara matematis, walaupun perkiraan prediksi, kita membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1 jam untuk menembus masuk pertama, kemudian belum diperlukan waktu 20 menit, kemudian mendaki dengan kondisi banyak orang itu ya, kira-kira kita butuh waktu setengah jam. Tapi kalau mungkin bagi pemanjat, yang profesional mungkin hanya 3 menit, 4 menit. Tapi ada yang kita menarik di sini, dia menarik. Artinya ini kita memberikan informasi setidaknya kepada pecinta purbakala. Hanya tinggal kita lagi, artinya ini sudah memberikan sebuah modal. Sebetulnya kalau dilihat syarat mencukupi untuk tempat tinggal. Dilihat syarat pertama, lubang masuk kita kan di sana. Biasanya itu di sebelah timur. Bulan tadi kan itu sebelah timur. Terus pintu keluarnya di sebelah barat. Sebelah barat mungkin matahari ke sana ketenggelamkan bertibat. Jadi kalau dilihat dari syarat, ini sesungguhnya memungkinkan kemungkinan masa lampau bisa dijadikan tempat tinggal. Hanya itu tadi kita kekurangan. Tapi ini informasi bagi para pecinta purbakala. Artinya di seputar ini kalau ditemukan tinggalan-tinggalan apakah perjalanan hidup, peralatan kematian, atau tempat yang dikeramatkan, menunjukkan ada indikasi bahwa tempat ini dulunya adalah merupakan tempat tinggal dari orang-orang purba masa lalu. Tapi kita nggak tahu purba yang mana, Neolit, Paleolit, Mesolit, kita tahu. Tapi pastinya ada kemungkinan ini menjadi semacam tempat tinggal masa lalu. Jadi bagi Balar ya, balai arkeologi. Nah, ini sungguh penelitian menarik. Kemudian bagi pendengar RRI, kita ngajak gabung gila-gilaan dalam ekspedisi kebudayaan dan tradisi. Terima kasih, kita akan lanjut video berikutnya. Mungkin kita akan bisa ngobrol-ngobrol dengan
mereka yang berkompeten memahami tentang pemakaman, kemudian kehidupan dari suku Dayak Lawa. Ingatkan bahwa kita ini sekarang berada di lokasi termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Dambung Raya itu terbagi atas sebagian masuk Kalimantan Selatan, sebagian masuk Kalimantan Tengah. Nah, kita hari ini berada di posisi Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang tadi yang perjalanan berikutnya harus memasuki Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Tengah lagi, Kalimantan Selatan, balik lagi Kalimantan Tengah, balik lagi ke Kalsel. Jadi sekali berangkat, mungkin balik. Insyaallah mudah-mudahan pemerintah beri perhatian untuk jalur sarana transportasi prasarana transportasi itu bisa menjadi jalan. Sekira itu yang bisa kita informasikan. Lanjutnya akan kita sambung di dalam perjalanan berikutnya. Oke, cerio.